Tahukah kamu, ketika kalian menghidupkan kompor yang berisi minyak tanah pada sumbu kompor sehingga api dapat menyala. Mengapa api dapat menyala? Karena minyak tanah akan naik ke dalam celah-celah dari benang putih sampai terserap ke atas benang, sehingga api pun dapat menyala di kompor. Nah, dengan contoh tersebut, dapatkah kamu memahami pengertian kapilaritas? Ada 3 hal yang akan kita bahas: pengertian, rumus, keuntungan, kerugian, serta contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Kapilaritas merupakan segala gejala turun naiknya permukaan zat cair dalam pipa yang sempit, atau bisa disebut pipa kapiler. Untuk membuktikan peristiwa kapilaritas, kita bisa melakukan eksperimen sederhana seperti berikut ini. Mari kita perhatikan dengan seksama. Gimana? Sudah paham kan apa itu kapilaritas? Sekarang kita bahas rumus dari kapilaritas. Rumus dari kapilaritas: H sama dengan 2Y cos theta per P kali G kali R. Dengan keterangan di bawah ini. Tegangan permukaan pada rumus tersebut maksudnya adalah gaya yang bekerja pada tiap satuan panjang bidang permukaan fluida. Dan sudut kontak yang dimaksud dalam rumus tersebut bisa kita peroleh dengan mengukur sudut yang dibentuk antara perpanjangan meniskus dengan dinding wadahnya. Ada 2 macam meniskus, yaitu meniskus cekung dan meniskus cembung. Gambar di atas menunjukkan meniskus pada permukaan zat cair. Gambar A, air membentuk meniskus cekung, dan gambar B, raksa membentuk meniskus cembung. Apa itu gaya kohesi dan adesi? Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Melalui gaya kohesi, 2 zat tidak akan tercampur walaupun berada dalam satu tempat. Contoh seperti pada gambar, tidak melekatnya air pada daun talas. Dan adesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang berbeda jenisnya. Akibatnya adalah gaya adesi, 2 zat akan menyatu bila dicampurkan. Contoh peristiwa gaya adesi seperti melekatnya tinta pada kertas dan bercampurnya kopi dalam air. Contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari yaitu naiknya air pada musim hujan sehingga di rumah basah, naiknya air tanah melalui dengan pembuluh-pembuluh tumbuhan, dan air menggenang dapat diserap dengan kain pel. Adapun keuntungan dan kerugian kapilaritas. Keuntungannya yaitu kenaikan air pada pembuluh tanaman atau yang disebut silem yang terjadi dari bagian akar menuju ke daun, dan fungsinya untuk menunjang proses fotosintesis. Dan peristiwa merugikan seperti dinding rumah akan menjadi retak karena pori dinding ini menyerap air dalam tanah lumut yang menempel pada sebuah dinding. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.